bisa saya berikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Delia Paramita. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya, karena hari ini saya akan berbagi terkait dengan materi SKB, khususnya jabatan pelaksana atau JP. Di video sebelumnya saya sudah berbagi terkait dengan tips untuk bisa lulus SKB. Nah, salah satunya teman-teman harus paham posisi teman-teman nih masuknya ke JP, jabatan pelaksana, atau JFT, jabatan fungsional tertentu. Nah, teman-teman sudah tahu kan masuk kemana? Nah, di video kali ini saya akan berbagi terkait dengan JP atau jabatan pelaksana. Nah, bagi teman-teman yang mengambil jabatan pelaksana atau JP, ada tips yang harus teman-teman pahami terkait dengan materi-materi yang akan muncul di soal SKB. Nah, sebagian teman-teman pasti bingung nih, kira-kira soalnya terkait apa ya? Nah, teman-teman tinggal lihat dulu formasi jabatannya apa. Nah, materinya seputar terkait dengan formasi jabatan yang teman-teman pilih. Misal teman-teman memilih formasi jabatan analis keuangan misalnya ya. Nah, berarti soal SKB-nya terkait dengan soal-soal yang berhubungan dengan analis keuangan. Contohnya materi akuntansi. Akuntansinya dibagi-bagi lagi nih, ada akuntansi dasar, ada akuntansi pemerintahan. Masuk juga di dalamnya materi perpajakan, bahkan masuk ke dalamnya juga materi pengadaan barang dan jasa. Kemudian sebagian materi itu sesuai dengan, atau sebagian soal itu sesuai dengan materi kuliah kita terkait dengan akuntansi tentunya ya, karena formasi yang dipilih adalah analis keuangan. Nah, misalnya teman-teman formasi jabatannya yang lain, analis taman misalnya dari Dinas Kehutanan. Kalau yang tadi misalnya analis keuangan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini analis taman, di dinas yang dipilih adalah Dinas Kehutanan. Nah, soal SKB-nya berarti terkait dengan ya analis taman, ada tentang lingkungan, ada tentang perizinan, ada tentang sipil bangunan, teori arsitek, dan lain-lain. Jadi nggak jauh-jauh dari materi-materi sesuai dengan formasi yang teman-teman sudah pilih. Jadi untuk teman-teman yang merasa jurusannya sesuai dengan formasi yang dipilih, maka soal-soal SKB pasti keluar terkait dengan materi kuliah kita, nggak jauh-jauh dari materi kuliah. Contohnya tadi, analis keuangan, jurusannya akuntansi ya, soal-soal yang keluar terkait dengan soal akuntansi. Tambahannya paling misalnya akuntansi pemerintahan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Contoh yang lain misalnya, ada teman yang mengambil pengawas bangunan dan gedung. Nah, ya materi SKB-nya terkait itu, terkait dengan bangunan dan gedung tersebut, dan di dalamnya sesuai dengan materi kuliah kita. Nah, karena formasi pengawas bangunan dan gedung ini dipilih oleh beberapa jurusan, teman-teman silahkan cek atau boleh baca-baca seputar terkait materi kuliah yang dipilih oleh yang boleh diisi oleh jurusan itu. Seperti itu ya. Kalau bisa saya simpulkan, SKB untuk teman-teman yang memilih jabatan pelaksana atau JP itu sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih. Jadi silahkan, kalau misalnya linear dengan perkuliahan, dibuka-buka kembali materi perkuliahannya, karena soal-soal SKB-nya sesuai dengan materi kuliah kita. Kalau misalnya tidak sesuai, teman-teman silahkan dibaca-baca kembali materi yang sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman memilih di Dinas Perpustakaan, jurusannya misalnya jurusan Bahasa Indonesia. Nah, nggak ada materi perpustakaan waktu kuliah. Teman-teman tinggal baca terkait dengan materi keperpustakaanan, boleh baca di perpustakaan atau boleh baca dari internet. Jadi itu ya, silahkan buka-buka materi yang sesuai dengan materi kuliah. Kalau linear, kalau tidak linear, teman-teman silahkan cek jurusan apa saja yang boleh mengisi
formasi yang teman-teman pilih. Nah, itu yang teman-teman pelajari. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya ya. Dan mudah-mudahan berhasil. Jadi, kesimpulannya, tips yang bisa saya berikan adalah pertama, materi ujian SKB untuk JP atau jabatan pelaksana sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih. Jadi, formasinya apa? Itu yang dipilih, materinya terkait dengan itu. Yang kedua, jika tidak sesuai dengan jurusan atau tidak sesuai dengan kuliah teman-teman berarti wajib mempelajari materi sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman pilih. Apa itu formasinya, itu yang dipelajari. Tapi sebagian biasanya linear. Yang ketiga, teman-teman wajib mengerjakan semua soal. Kerjakan dengan tenang, santai, tapi juga jangan terlalu santai karena dibatasi waktu. Yang jelas tidak ada sistem minus, jadi kerjakan semua soalnya. Yang berikutnya, teman-teman tetap tenang dan berdoa, serahkan semuanya sama Allah. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung apa bedanya JP dengan JFT. Kalau JP ada beberapa formasi yang kadang diisi tidak sesuai dengan jurusan mata kuliahnya atau tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Tapi kalau JFT atau jabatan fungsional tertentu biasanya semuanya itu linear. Misalnya guru bahasa Indonesia ya pasti dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Seperti itu. Untuk yang JFT, tunggu video berikutnya ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Silahkan pertanyaan tulis di komentar, kritik dan saran, kalau ada yang salah juga tulis di komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.